Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala jami'i ikhwanihi min al-anbiya al-mursalin wa sada wa shalihin sumila baina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa usulina frina wa muallimina fitin wa dal haqqi alaina wa jami'an alamana wa zina sumila hadratin muallif hadal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil islam wal iman wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikud dayyan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashari wal insan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita, nikmat yang dirasakan banyak orang maupun nikmat yang kita rasakan hanya sebagian saja. Ada nikmat yang berlaku umum, semuanya merasakan seperti bisa menghirup udara, bisa hidup, bisa bernafas, tidak merasakan sakit. Ini nikmat yang umum. Ada nikmat yang khusus, hanya sebagian orang yang punya keahlian di bidang tertentu, tidak semua orang punya. Dan semua orang itu punya kelebihan. Setiap ada kelebihan pasti ada kekurangan. Semua manusia punya kekurangan, dan memang kekurangan itu adalah milik manusia. Manusia yang paling sempurna itu adalah Rasulullah SAW. Itu pun masih punya kekurangan karena manusia. Buktinya Rasulullah pernah sakit. Rasulullah itu sakit sejak adanya hari Rebu terakhir di bulan Safar. Jadi dalam sejarah Rasulullah itu lahir tanggal 12 Rabiul Awal, kemudian wafatnya beliau juga tanggal 12 Rabiul Awal. Ini satu-satunya manusia di dunia mungkin, ya, karena yang kita ketahui, yang masyhur, Rasulullah itu wafat dan lahirnya itu sama, tanggal 12 Rabiul Awal. Terus Rasulullah mulai sakit itu tanggal 29 Safar, bertepatan dengan hari Rebu. Makanya kemudian muncul keyakinan adanya Rebu pungkasan, hari Rebu terakhir bulan Safar. Ya, kita dianjurkan untuk banyak berzikir kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Kita jangan banyak berpergian, karena pada hari Rebu pungkasan ini Allah menurunkan banyak sekali bala musibah. Makanya sebaiknya jangan banyak bepergian, karena sekarang ini banyak musibah. Rasulullah itu sakit saat Rasulullah pulang dari Baqi. Jadi Rasulullah itu mengadakan perjalanan ke Baqi. Baqi itu tempat pemakaman para sahabat Rasulullah, mereka yang pernah berjuang di Islam. Kemudian Rasulullah mendoakan mereka. Begitu kembali Rasulullah ke rumah beliau, Rasulullah itu merasakan pusing yang luar biasa, ya. Kemudian bertambah hari bertambah parah, sampai akhirnya Rasulullah itu klimaknya ada di rumah istri Rasulullah SAW, Siti Maimunah. Di situ kemudian Rasulullah minta izin untuk ke rumahnya Siti Aisyah, karena semuanya mengizinkan. Rasulullah tidak bisa gilir lagi, beliau itu sakit. Akhirnya Rasulullah ke rumahnya Siti Aisyah. Di rumahnya Siti Aisyah ini Rasulullah kemudian wafat, menghembuskan nafas yang terakhir. Rasulullah banyak sekali berpesan kepada kita, termasuk setiap pesannya itu Rasulullah menganjurkan kita untuk takwa.
Ternyata ketakwaan itu yang bisa membuat kita eksis di mana-mana. Di dunia ini kita bisa eksis, di akhirat akan lebih nyaman lagi. Ya, memang di dunia ini ketakwaan yang kita miliki seringkali dihadapkan pada permasalahan yang rumit, yang menyakitkan. Banyak ketakwaan itu tantangannya menyakitkan, tetapi kalau kita tetap konsisten, insya Allah kita akan merasakan manisnya takwa. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, beberapa waktu yang lalu saya pernah menjelaskan tentang ceritanya Nabi Idris dari kitab Bada'i'uz Zuhur fi Waqa'i'idz Zuhur. Pada kesempatan ini saya juga kepingin mengulas cerita ini. Memang cerita yang tidak berdasarkan pada hadis yang sahih, tapi tidak ada salahnya bahwa cerita ini kita ambil hikmahnya. Cerita ini kita ambil hikmahnya. Ada hal-hal yang baik di balik cerita ini, walaupun cerita ini bukan berasal dari Rasulullah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, cerita yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah ceritanya Musa bin Imran alaihissalam. Wahab bin Munabbih berkata, wa kana bi Misra rajulun yuqalu lahu Mus'ab. Di Mesir saat itu ada seorang yang namanya Mus'ab. Mus'ab yar'al ghanam. Mus'ab ini pekerjaannya menggembalakan ternak. Wa kana lahu minal umri mi'ata wa sab'un. Usianya sudah mencapai 170 tahun. Ya, walam yurzak waladan, walaupun sudah berusia 170 tahun, Mus'ab ini tidak punya anak. Faro'a baqarah wadu'at ajalan. Kemudian Mus'ab ini karena menggembalakan ternak, dia melihat ada seekor sapi. Ya, sapi itu melahirkan anak sapi. Ya, fakhasadaha. Mus'ab ini kemudian hasud pada sapi karena merasa iri. Iri itu adalah keinginan seperti orang lain. Jadi kalau ada orang lain memiliki sesuatu, saya ingin, itu adalah iri. Kemudian iri ini bisa naik kepada dengki kalau kita juga kenikmatan yang ada pada orang lain itu pindah kepada kita, ini sudah dengki. Kalau sudah melakukan hal-hal yang menyakiti, ya, dia berusaha untuk memindahkan. Kalau ada usaha memindahkan kenikmatan orang lain kepada dirinya, ini baru disebut hasud. Jadi hasud itu lebih parah dari sekedar iri. Iri itu kan hanya sekedar keinginan kenikmatan orang lain pindah kepada dirinya. Tapi kalau hasud ini sudah ada upaya supaya kenikmatan yang ada pada orang lain itu kalau tidak pindah kepada dirinya, karuan tidak ada sekali. Jadi karena hasudnya si Mus'ab ini hasud kepada sapi tersebut, entah dipukul entah bagaimana, supaya kenikmatannya sapi punya anak ini loh, ini musnah. Karena tidak bisa pindah kepada dirinya, merasa sudah 170 tahun tidak punya anak, akhirnya Mus'ab berbuat seperti itu, marah kepada sapi. Fa'antaqallahul baqarata, kemudian Allah memberikan anugerah, sapi ini bisa berbicara. Faqalat ya Mus'ab, sayuladulaka waladun dzakarun, akan lahir dari kamu nanti anak laki-laki, katanya begitu. Sapi ini tiba-tiba ngomong begitu. Wa yakunu min arkani jahannam. Kemudian Mus'ab dibilang oleh sapi ini bahwa anaknya itu akan menjadi bagian dari neraka. Ya karena hasudnya itu, karena dia sudah menyakiti sapi. Ya, sapi itu kan hewan yang tidak berdosa, ciptaan Allah.
kok dihasuti, ya. Hanya gara-gara dia sudah 170 tahun tidak punya anak, sapi baru berumur berapa tahun itu sudah punya anak, ya. Akhirnya Mus'ab kemudian pulang, bertemu dengan istrinya, dan istrinya mengandung. Mus'ab sudah 170 tahun, mestinya istrinya juga sudah tua, gitu loh. Cuma sayangnya sebelum Mus'ab ini menyaksikan anaknya lahir, Mus'ab ini meninggal dunia. Setelah Mus'ab meninggal dunia, istrinya Mus'ab ini melahirkan anak laki-laki, kemudian dia membesarkannya. Setelah anak ini mulai besar, wa balagha salamathu ummuhu ilan najarin. Begitu besar karena ibunya semakin renta, mulai besar, ibunya menitipkan Mus'ab ini kepada seorang tukang kayu, sekelompok tukang kayu. Namanya tukang kayu kan hidupnya berpindah-pindah. Mereka asalnya hidup sederhana dengan ibunya Mus'ab, anaknya Mus'ab, ya, anaknya Mus'ab ini kemudian diberi nama Walid bin Mus'ab. Kemudian karena anak ini hidup dengan mereka yang hidupnya berpindah-pindah, akhirnya budaya-budaya lingkungan itu otomatis mempengaruhi. Walid ini punya kebiasaan, ya, kalau disuruh bekerja dia itu malas, karena merasa bahwa bekerja menjadi tukang kayu itu hasilnya tidak banyak. Dia kepingin mendapatkan pekerjaan yang hasilnya cepat, banyak. Salah satu yang dia inginkan, ya, karena ini pengaruh setan, Walid ini senang berjudi. Kemudian Walid ini punya kebiasaan, kalau dia itu diingatkan, terutama oleh ibunya, kalau dia diingatkan itu mesti jawabannya aunu nafsi. Karena dia sering mengatakan aun, akhirnya nama Walid ini mulai hilang. Jadi dia punya sebutan aun. Aun itu artinya terserah saya, jangan ikut-ikut, ya. Jadi Fir'aun itu asal mulanya namanya Walid. Terus kemudian karena dia biasa mengatakan jangan ikut-ikut apa kata saya, itu urusan saya. Dalam bahasa Arab itu aunun nafsi. Karena dia sering mengatakan aun, makanya dia kemudian disebut aunnya, bukan disebut nama Walidnya, mulai tenggelam nama Walidnya, ya. Kemudian sampai suatu ketika Walid ini tidak punya uang untuk dijadikan taruhan. Walid ini kemudian mempertaruhkan bajunya dipertaruhkan, padahal dia tidak punya apa-apa lagi, sudah dijadi taruhan, karena memang kebiasaan berjudi seperti itu. Dan watak berjudi ini tidak hanya pada hal-hal yang sifatnya permainan. Saya pernah menjumpai judi ini juga terjadi pada saat sebuah pengajian. Namanya watak judi yang muncul, ya mesti keinginan untuk berjudi yang muncul. Pengajian itu kadang ditaruh, ayo taruhan, kiai ini teko poga. Jangankan pengajian, ada jenazah lewat, taruhan, ayo taruhan, jenazah lanang po wedok. Kalau memang watak judi sulit untuk dihilangkan, ya. Lah anaknya Mus'ab, Walid ini punya watak seperti itu. Karena sudah kebiasaan berjudi, akhirnya semuanya dipertaruhkan, walaupun kalah dia mempertaruhkan bajunya. Ternyata Walid ini wayuhlabu hatta lam yabqa alaihi saubun. Dia kalah sampai tidak ada baju satupun yang dia miliki. Terus kemudian apa yang terjadi? Dia mengambil gombal, mengambil selembar kain untuk menutupi kemaluannya. Kemudian dia lari, ya, karena sudah tidak pakai baju kan, lari malu, ya. Lari dalam bahasa Arab itu farroya firru.
firro maka lari. Siapa yang lari? Aun yang biasanya mengatakan opo jari aku, karepku, ojo melok-melok. Ternyata dia itu lari saat itu. Larilah orang yang biasanya mengatakan jangan ikut-ikut apa kata saya. Dan sejak saat itu nama Walid semakin tenggelam. Dia lebih dikenal dengan nama Fir'aun. Ya. Masyarul hadirin rahimakumullah. Setelah menghilang beberapa hari tanpa pakaian, Walid ini kemudian kembali lagi kepada ibunya. Ibunya mengatakan, wahai Walid, cobalah kamu tekuni lagi pekerjaan ayahmu, tukang kayu. Ternyata Walid tidak mau. Tidak, saya kepingin pekerjaan yang lain, yang lebih menghasilkan, yang cepat hasilnya. Ya, Fir'aun ini satu-satunya dalam sejarah yang saya tahu bahwa dia mulai lahir sampai meninggal dunia itu tidak pernah sakit. Rasulullah juga begitu. Rasulullah itu pernah merasakan demam hanya 2 kali. Pertama, pada saat Rasulullah menerima wahyu untuk pertama kali, Rasulullah itu seperti orang demam menggigil. Tapi itu bukan sakit karena apa? Karena beratnya wahyu. Ya, wahyu itu, wahyu dari Allah ini sangat berat sekali. Ditimpakan kepada Rasulullah. Orang yang belum pernah mendapatkan wahyu, kalau dapat wahyu itu pasti akan merasakan berat. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Seandainya wahyu ini diturunkan kepada gunung, maka gunung itu enggak akan mampu, dia akan meletus karena takut kepada Allah. Wahyu itu enggak sanggup diterima oleh gunung, tapi manusia sanggup menerima wahyu ini, Rasulullah. Ya. Masyarul hadirin rahimakumullah. Rasulullah dan Fir'aun sama-sama tidak pernah sakit. Karena Fir'aun tidak pernah sakit, inilah yang membuat Fir'aun itu jadi sombong. Sampai suatu ketika Fir'aun setelah kembali ke ibunya, dia disuruh bekerja tidak bisa, hobinya tetap selalu berjudi. Kemudian suatu ketika dia menemukan uang 1 dirham. Menemukan uang 1 dirham, dia kepingin bekerja tapi tidak jadi tukang kayu. Uang 1 dirham itu langsung dibelanjakan semacam semangka ya, oleh Fir'aun. Kemudian datang orang yang mencari uang, pengawal istana, pengawal kerajaan. Dia tanya, wahai orang yang berjualan di pinggir jalan, kamu nggak melihat ada uang di sini 1 dirham? Soalnya ada yang kehilangan uang 1 dirham. Kemudian Fir'aun menjawab, saya tidak menemukan uang 1 dirham, tapi saya menemukan dagangan. Ya, sini dagangan saya ini. Jadi dia mau jujur tapi tetap masih ngapusi. Ya, namanya saja Fir'aun. Ya. Kemudian katanya pengawal, kamu karena berjualan di sini maka kamu harus membayar pajak 1 dirham. Sudah barang belum laku, ya sudah ditarik pajak 1 dirham. Ini kan menyakitkan Fir'aun. Akhirnya Fir'aun ini berselisih pendapat, sampai akhirnya Fir'aun harus lari, harus pergi dari tempat itu karena tidak mau membayar. Ya. Akhirnya semangka yang rencananya mau dijual itu ya terpaksa dimakan. Ya, karena dia tidak dapat apa-apa, hanya membawa semangka itu, ya sudah itu dimakan. Kemudian sambil mencari pekerjaan, dia kemudian melihat ada seorang kaya yang menggunakan kuda dengan gagahnya. Tiba-tiba kuda ini larat bahasa Jawanya larat, atau dalam bahasa Indonesianya itu kuda ini tiba-tiba meringkik, marah, ya. Kaki depannya diangkat tinggi-tinggi sampai orang kaya tersebut terjatuh. Begitu terjatuh, terinjak oleh kuda, si orang kaya ini nggak bisa berdiri. Setelah si orang kaya tidak bisa berdiri, tiba-tiba Fir'aun ini datang, pegang kuda tersebut. Setelah dipegang kudanya itu kok diam. Setelah kudanya diam, Fir'aun itu naik pada kuda tersebut, menaiki kuda tersebut.
Mestinya kalau orang berpikiran waras, orang yang terinjak kakinya oleh kuda tadi dan tidak bisa berdiri kan ditolong. Tapi namanya saja Fir'aun, begitu dia naik kuda, kudanya dibawa lari keliling-keliling sampai suatu ketika si orang yang sakit terinjak ini sudah sembuh, ketemu dengan Fir'aun lagi. Orang yang sakit ini langsung bilang, hebat kamu bisa menaklukkan kuda yang larat, katanya begitu. Kemudian si orang ini karena tidak punya anak, maka dia ngajak Fir'aun, kamu mau menjadi anak saya, asuhan saya. Akhirnya tinggal dengan si orang tadi. Kebiasaan Fir'aun tidak hilang, tetap suka berjudi. Jadi kalau ada orang punya kebiasaan ngomong aun nafsi, aun apa jari aku, berarti itu kebiasaan Fir'aun. Orang yang seperti itu biasanya dia itu suka berjudi, suka menghambur-hamburkan uang. Ya. Kemudian setelah si orang ini meninggal dunia, hartanya masih banyak. Ya, Fir'aun kemudian datang lagi ke ibunya. Ternyata dia masih ingat kepada ibunya. Dengan membawa sebagian hartanya ini, dia memberikan kepada ibunya sampai harta itu habis lagi. Setelah hartanya habis, Fir'aun mulai berpikir, apa yang akan saya lakukan sekarang? Kemudian Fir'aun menemukan ide, karena di situ ada pemakaman, kemudian orang yang memakamkan itu mestinya kan banyak. Fir'aun membuat gagasan, dia akan menarik pajak siapa saja yang mau ke pemakaman, memakamkan jenazah. Kemudian dia tinggal diam di pintu makam. Setiap kali ada orang yang memakamkan, dia narik pajak. Dia mengatakan bahwa ini adalah perintah raja. Karena itu adalah perintah raja, nggak ada orang yang berani menentang. Setiap apa saja yang dilakukan Fir'aun, mereka nggak berani, tetap membayar. Ternyata ini penghasilannya cukup besar. Ya, sampai suatu ketika anaknya raja ada yang meninggal. Kemudian dibawa ke pemakaman. Fir'aun melihat itu adalah anaknya raja, dia tidak menarik pajak, justru dia pura-pura merasa kehilangan, ikut mengangkat jenazah anaknya raja sambil meratap-ratap. Raja heran, ini siapa kok seperti ini? Ternyata tujuannya Fir'aun supaya kedoknya itu tidak terbongkar. Tapi akhirnya para pengawal memberitahu kepada si raja bahwa Fir'aun ini kebiasaannya itu menarik pajak dan mengatasnamakan raja. Akhirnya raja menyuruh Fir'aun ini untuk dibawa ke istana. Sampai di istana, Fir'aun ini disidang oleh para punggawa kerajaan. Fir'aun ini harus dihukum mati, katanya begitu. Kemudian Fir'aun menjerit, jangan raja, saya dengan dihukum mati. Ya, saya akan menyerahkan harta saya kepada raja, katanya begitu. Jangan dihukum, karena raja itu ternyata tergiur oleh kekayaan yang dimiliki Fir'aun dari mencari pajak dari pemakaman. Akhirnya raja, sudah, kamu nggak usah dihukum, katanya begitu. Ternyata Fir'aun dibebaskan dari hukuman. Para punggawa kerajaan nggak setuju. Begitu Fir'aun mau kembali lagi ke pekerjaannya narik pajak di pintu makam, banyak yang nggak setuju. Karena tidak setuju semuanya, akhirnya raja mengatakan, sudah, kamu nggak usah bekerja itu, sekarang kamu jadi pengawal pribadi saya. Karena raja saat itu banyak yang menginginkan kematiannya. Fir'aun disuruh menjadi pengawal raja. Raja menyiapkan tempat untuk Fir'aun, ya, karena Fir'aun tidak lagi bekerja sebagai penarik pajak di pintu makam. Akhirnya Fir'aun hidup di istana sekarang. Ternyata banyak orang yang menginginkan kematian raja, mungkin karena saking dolimnya raja ini. Buktinya iming-iming harta yang diberikan oleh Fir'aun ini diterima oleh sang raja. Ya, ini kan menunjukkan bahwa rajanya ini dolim, sehingga banyak orang yang menginginkan kematiannya.
Setelah Fir'aun hidup di istana bersama raja, suatu ketika raja ini minta tolong kepada Fir'aun karena dia itu ada yang mau membunuh. Lari ke kamarnya Fir'aun. Di kamarnya Fir'aun, kemudian Fir'aun ini menutupnya rapat-rapat. Raja yang ada di dalam kamarnya Fir'aun ini tiba-tiba dibunuh oleh Fir'aun, dikubur di situ, ya. Kemudian Fir'aun memakai mahkotanya, memakai bajunya, dan Fir'aun keluar sebagai raja, ya. Kemudian para pengawal tanya, mana raja, mana raja? Fir'aun kemudian mengatakan, raja tidak ada. Sekarang yang pakai mahkota ini saya, yang pakai baju kebesaran ini saya, maka sekarang saya yang menjadi raja, ya. Karena Fir'aun dengan kelihayannya yang luar biasa, kelicikannya serta kesombongannya itu, akhirnya semua penghuni kerajaan mau tidak mau harus sujud. Karena Fir'aun juga kejam, mau tidak mau semuanya harus sujud. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Jadi Fir'aun itu menjadi raja dengan cara yang seperti itu, menggulingkan kekuasaan yang sah. Rajanya dibunuh, dia mengambil alih. Jadi Fir'aun ini lahir dari seseorang yang didasari rasa hasud kepada seekor hewan. Kalau hasud kepada manusia, mungkin manusia itu juga banyak dosanya. Lah ini hewan kan nggak punya dosa. Kalau kita hasud kepada hewan, mestinya kita itu harus introspeksi diri. Hewan itu yang memberi hidup siapa? Yang membuat dia bisa melahirkan, bisa punya anak itu siapa? Seharusnya kita sadar bahwa Allah tidak memberi keturunan kepada seseorang karena Allah punya rencana. Jadi kalau ada keburukan yang menimpa kita, berarti Allah itu menguji diri kita. Kalau Allah menimpakan kebaikan kepada kita, itu juga ujian bagi kita. Banyak orang yang ditimpa musibah sebagai ujian, mereka itu gagal. Tapi lebih banyak lagi orang yang ditimpa musibah dengan anugerah yang berlebihan, itu justru lebih gagal lagi. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Jadi mari kita buang jauh-jauh sifat keangkuhan. Fir'aun itu kan angkuh. Bukti keangkuhannya dia mengatakan bahwa urusan saya jangan ikut-ikut. Jadi itu kebiasaan Fir'aun. Oleh karena itu mari kita buang jauh-jauh sifat angkuh ini, sifat tidak butuh pada orang lain padahal dia sebenarnya butuh kepada orang lain. Kemudian mari kita buang jauh-jauh sifat sombong yang ada pada diri kita. Yang berhak menyandang kesombongan itu hanya Allah, karena Allah yang memberikan anugerah kepada kita, Allah yang punya segalanya. Untuk apa kita sombong? Karena semua yang ada pada kita ini bukan milik kita, tetapi milik Allah. Semua ini hanya titipan, dan titipan itu sewaktu-waktu bisa diminta. Makanya kalau kita sadar bahwa apa yang kita miliki semuanya adalah milik Allah, kita akan legowo kalau Allah akan mengambil titipannya yang ada pada diri kita. Kita tidak akan down, kita tidak akan frustasi, kita tidak akan depresi kalau tiba-tiba anugerah-anugerah yang sedang meliputi kita ini diambil oleh Allah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Semoga pertemuan kita bisa membawa manfaat. Semoga silaturahim ini memanjangkan umur kita dan melapangkan rezeki kita. Semoga Allah memberikan anugerah kesehatan bagi kita. Semoga Allah menjaga keluarga kita dari berbagai macam musibah, termasuk musibah-musibah di akhirat, artinya musibah yang membuat mereka tidak mau melaksanakan ibadah. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka yang sudah mendahului kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.